Dari mana Bu? Habis acara maulid, saya mah nggak mau ikut mauludan, itu bid'ah. Ibu mau jawab apa kira-kira? Mau jawab apa kira-kira kita? Langsung kasih jawaban, subhanallah. Apa jawaban? Jawabannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Bagi saya maulid itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pak Gubernur yang saya muliakan dan semoga Allah juga memuliakan beliau dengan sholawatnya, dengan bacaan Al-Qur'annya. Saya baru pertama kali Bu, kaget saya, Masya Allah. Mendengar Pak Gubernur baca ayat, mendengar Pak Gubernur sholawatan. Biasanya saya cuma lihat di FYP TikTok Pak Gub. Gubernur sholawatan, saya lihat di TikTok, wah bagus sholawatannya. Hari ini, malam ini saya dikasih rezeki untuk mendengar langsung Pak Gubernur membacakan ayat dan juga membacakan syair-syair pujian, syair-syair doa dan juga sholawat, dan mengajak kita semua mendapatkan keberkahan daripada sholawat tersebut. Amin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejabat yang hadir, para alim ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, para habaib, para ustadz ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga panjang umur dalam amal soleh dan sampai akhirnya husnul khatimah dan berkumpul di Jannatul Firdaus. Ibu-ibu semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, bapak-bapak, adik-adikku, anak-anakku yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, para panitia yang bertugas, walaupun saya tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan sebagai penghuni surga. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu jabatan dan namanya, mudah-mudahan Allah sudah sebutkan dan catatkan namanya sebagai orang yang nanti akan mendapatkan syafaat. Walaupun saya tidak sebutkan satu persatu nama dan jabatannya beserta asalnya, mudah-mudahan sudah dicatatkan sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, pertama-tama mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Bacaan riwayat Hafiz an Asim, namanya riwayat Hafiz an Asim. Ada bacaan begini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, kalau orang suka membidah-bidahkan, ndak mau saya lagi undang itu imam aliran sesat. Pasti dia bilang begitu. Kenapa? Taunya cuma bacaan Hafiz an Asim tadi.
Ternyata ada bacaan imam yang lain membaca Ziratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu baru bacaan Quran sudah berbeda. Apalagi kalau ditanyakan hukum maulid. Apalagi kalau acara maulid. Imam Jalaluddin As-Suyuti, imam besar Imam As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain. Subhanallah. Apa kata beliau? Apa itu maulid? Ibu pulang dari sini tiba-tiba di jalan ada yang nanya, dari mana bu? Habis acara maulid, saya mah nggak mau ikut muludan, itu bid'ah. Ibu mau jawab apa kira-kira? Mau jawab apa kira-kira kita? Langsung kasih jawaban. Subhanallah. Apa jawaban? Jawabannya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Bagi saya maulid itu bukan bid'ah, melainkan sesuatu yang baik dan diperintahkan oleh Allah. Kenapa diperintahkan? Isinya dong lihat. Orang dalam acara maulid apa isinya? Satu, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Berkumpulnya manusia membicarakan kebaikan. Bukankah itu perintah Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayat lain, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Bukankah itu perintah Allah? Satu, isinya maulid itu pasti ngumpul, ukhuwah Islamiyah, silaturrahim. Kata Pak Gub tadi baru kali ini ngumpul semua. Berarti acara maulid ini mengumpulkan manusia. Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam As-Suyuti, isinya maulid itu apa sih? Isinya maulid baca Quran. Ada qori kita tadi, Masya Allah, tabarakallah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang membacakan dapat rahmat, yang mendengarkan juga. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang mendengarkan dengan mustami'. Ada dua tipe mendengarkan. Ada sami', ada mustami'. Apa bedanya Ustadz? Kalau mustami, pagi-pagi jam 5 setel Islam itu indah. Oh, segmen 1 ini bahasannya, segmen 2 ini doanya, segmen 3 ini hadisnya, segmen 4 ini kesimpulannya. Dia catat, dia perhatikan, namanya mustami. Ada tipe yang kedua, pagi-pagi setel Islam itu indah, sambil bikin sarapan, sambil siapin buat anak sekolah, sambil bangunin suaminya sholat subuh, sambil bangunin anak-anaknya untuk sekolah. Ada yang begitu? Itu namanya sami. Dengar tapi lewat. Sama dengan ini. Ibu dengerin gak suara motor lewat sekarang? Dengar gak? Dengar. Ngitungin gak berapa motor yang lewat? Enggak. Dengar gak suara klakson? Tapi ingat gak kapan klaksonnya bunyi? Enggak. Itu dengar, sami. Sama kita mendengarkan radio ketika bawa mobil. Ketika di dalam kendaraan, kita dengar lagunya, kita nikmati. Tapi pas turun ditanya, tadi lagu apa di atas mobil? Lupa. Sami namanya. Apa kata Al-Quran? Bukan sami yang bahagia, tapi mustami'. Yang mana mustami'? Mendengarkan dengan benar-benar mendengar, dengan niat mengambil pelajaran. Ibu, saya mohon izin Pak Gubernur, saya lebih banyak ke ibu-ibu, karena memang banyak ibu-ibu yang hadir. Mohon izin Pak Tabe, saya orang Bugis Tabe ini. Saya lebih banyak ke ibu-ibu karena memang harus selalu disapa ibu-ibu itu kalau lagi ceramah. Kalau bapak-bapak enggak disapa fokus. Kalau ibu-ibu tidak disapa, disapa saja masih ngobrol sama temannya. Contohnya ibu ini. Karena memang begitu 20.000 kata satu hari kata dokter Aisyah. Jadi wajar kalau kita ceramah juga. Makanya ibu-ibu habisilah 20.000 katanya itu dengan apa? 1 juz Al-Quran 1 hari, udah berapa kata memang itu. Tambah zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Tambah sholawatnya 1000 kali. Tambah astagfirullahnya 1000 kali 1 hari. Udah cukuplah itu 20.000. Nah, amanlah suaminya. Tapi kalau ibu-ibu enggak pernah baca Quran, enggak pernah zikir, enggak banyak sholawatnya, yang habis suaminya. Kenapa? Masih ada 20.000 kata. Banknya masih banyak ini. Persimpangan katanya ini. Subhanallah. Jamaah. Tapi itu ibu-ibu di sana. Di Kepri ini tidak. Aman semua. Soleha semua.
Amin ya robbal jamaah. Jadi jadilah kita mustami. Kenapa? Kata Imam As-Suyuti isinya maulid itu apa? Satu, ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Mana itu ijtima'? Yang penting 3 ke atas itu sudah ijtima' namanya. Sudah jamak kalau bahasa Arab. 3 ke atas. Jadi ibu coba buka itu kue kotaknya. Kalau sudah 3 kuenya sudah banyak itu. Sudah jamak itu kata bahasa Arab. Oh, berarti banyak isinya kuenya. Kalau bahasa Arab kan 3 ke atas tuh sudah banyak. Kalau bahasa Inggris kalau sudah 2 sudah banyak. Tapi kalau bahasa Arab harus 3. 3 ke atas. 3 bu isinya kuenya. Oh. 4. Jamaah. Ibu jangan suka bungkus kue masukin ke tas. Jangan. Kalau boleh bungkus kue masukin ke tas tapi ambil hikmahnya. Apa hikmahnya Ustadz? Ada, coba lihat nih. Itu kalau rezeki. Rezeki itu yang mana sih? Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Mau buktikan? Coba bungkus itu kue masukin ke tas. Banyak itu ibu-ibu majelis taklim kalau acara dia bungkus kuenya dia kasih masuk di tas. Habis itu besok pengajian lagi. Karena kemarin sudah pakai tas yang itu, malu besoknya pakai itu lagi. Pakai tas yang lain. Tas yang ada kuenya ditaruh di lemari. Minggu depan baru ingat. Pas dibuka, ya Allah sudah basi kuenya. Itu membuktikan rezeki itu bukan yang dibungkus tapi yang dimakan. Tapi itulah cintanya seorang ibu kepada orang rumah. Itu dibungkus untuk anaknya, itu bukan untuk dia itu. Jamaah, kita harus husnudzon sama orang. Saya baik sangka sama ibu. Walaupun ibu-ibu dari tadi bungkus. Ada seorang ulama, ini kita harus husnudzon sama orang. Ada seorang ulama bermimpi bertemu Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam mimpinya, sampaikan salamku kepada fulan bin fulan, kampungnya di sini. Terbangun ulama itu. Wah, ada amanah dari Nabi. Berjalanlah dia ke kampung yang disebutkan Nabi SAW dalam mimpinya. Sampai di kampung tersebut dia tanya, adakah orang di sini bernama fulan bin fulan? Kata orang kampung, oh ada. Berapa orang namanya begitu? 1 orang aja. Di mana dia? Ada di sana. Lagi di mana? Di situ, lagi main judi. Di situ lagi main judi. Akhirnya ulama ini kaget. Lah, kayaknya salah orang deh ini. Dia datang ke situ. Apa kamu yakin itu orangnya? Hanya dia yang bernama fulan bin fulan di sini. Saya yakin itu orangnya. Emang setiap hari di situ, tiap malam dia di situ. Di situ di tempat perjudian, di tempat orang mabuk-mabukan, orang itu ada di situ. Pulang ini ulama, kayaknya saya salah dengar dari mimpiku ini. Malam hari bermimpi sama Nabi lagi. Bertemu, sampaikan salamku kepada fulan bin fulan kampungnya di sini. Besok ke sana lagi. Kau yakin cuma dia orang yang namanya itu, fulan bin fulan? Kata orang kampung tersebut, hanya dia yang namanya itu. Betul itu namanya dan itu betul nama ayahnya. Ragu dia nginap di kampung tersebut. Malam harinya 3 malam berturut-turut bertemu Nabi SAW. Sampaikan salamku kepada fulan bin fulan di kampung ini. Datang dia terpaksa masuk ke dalam tempat perjudian itu. Tempat orang mabuk-mabukan. Bertemu fulan bin fulan karena Nabi nitip salam. Ketika bertemu fulan bin fulan, kata fulan bin fulan, kenapa kau lama sekali datang? Dari kemarin saya tunggu kau. Apa pesannya Rasulullah padamu? Kaget ulama ini. Ya Allah, duluan dia yang tahu. Duluan dia, ini bukan orang sembarangan, ini wali Allah. Ditanya, saya dari kemarin melihatmu di sini, tapi saya ragu-ragu masuk. Masa sih ini orang disalami sama Nabi, padahal dia berada di tempat judi, di tempat orang mabuk-mabukan. Kata orang tersebut, saya di sini dahulu 100 orang penjudi di sini. Ada 100 orang penjudi, malam ini tinggal 10 orang. Dari 100 orang tiap malam saya nongkrong di sini. Saya tidak ikut main, saya tidak ikut minum. Saya duduk mendoakan mereka supaya bertobat. Subhanallah. Malam hari ini kau datang padaku menyampaikan salamnya Rasul, berarti sudah selesai tugasku. Malam ini kau gantikan saya di sini. Subhanallah. Itu tidak boleh kita suudzon sama orang. Tidak boleh orang suudzon. Ya? Jadi harus selalu husnudzon. Saya husnudzon sama ibu-ibu. Ibu-ibu bungkus kue untuk anaknya itu. Tapi jangan lupa dimakan itu ya Bu ya. Takutnya basi. Jamaah. Membaca Al-Quran. Ibunda Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi SAW? Ibunda Aisyah bingung jawabnya. Kalau mau diceritakan Nabi sebagai suami sempurna.
diceritakan Nabi sebagai panglima, sempurna diceritakan Nabi sebagai atasan, sempurna Nabi sebagai orang biasa, sempurna. Ibunda Aisyah bingung, langsung Ibunda Aisyah ambil jalan pintas. Jawabannya singkat, padat, jelas. Kalau mau tahu akhlaknya Nabi, kana khuluquhul Quran, buka Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang Nabi memaafkan, Nabi adalah orang paling pemaaf di atas muka bumi ini. Tadi, Billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Nama syekhnya Hani Ar-Rifai. Jadi kalau beliau ngaji murotal itu banyak nangis-nangisnya. Kayak Ebit G. Ade kalau nyanyi. Banyak begitunya kalau nyanyi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nama nagomnya kori kita tadi itu namanya nagom Hijaz. Ada favorit saya di Mekah namanya Syekh Mahir Al-Muaqli. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru-baru ini beliau imam Jumat jatuh sakit pingsan, beliau imam Jumat sakit, diganti dari belakang As-Sudais maju menggantikan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Mekah semua. Mudah-mudahan yang belum naik haji tiap tahun. Berdoa supaya niat naik haji tiap tahun. Mbah Mun dimakamkan di Ma'la di Mekah. Itu kenapa? Salah satu amalannya karena tiap tahun naik haji. Mbah Maimun Zubair itu tiap tahun naik haji. Makanya wafat di sana sudah menyatu tubuhnya dengan tanahnya kota Makkah. Akhirnya meninggal wafat di sana, dimakamkan di sana sampai sekarang masih utuh jenazahnya. Mau dibongkar, ketika dibongkar masih utuh, enggak jadi, ditutup kembali. Salah satu amalannya tiap tahun naik haji, pakai biaya sendiri. Saya juga tiap tahun Bu, tapi endorse. Nah, saya ada travel, jadi saya selalu mendampingi sama-sama travel. Alhamdulillah. Beda-beda jalannya orang berangkat haji. Saya 2012 berangkat haji sama mamaku. 2006 saya selesai menghafal Quran. Saya banyak menang-menang MTQ. Akhirnya saya minta sama mamaku, Mak saya mau masuk SMA nih. Saya udah bosan pesantren. Saya mau masuk SMA kayak anak-anak muda yang lain. Punya motor gandeng cewek. Habis hafal Quran tuh. Karena kita sudah lama di pondok ini tidak lihat perempuan. Akhirnya SMA saya pengen masuk sekolah biasa. Saya bilang, mana tabunganku? Saya sering juara MTQ, mana tabunganku? Saya mau beli motor Ninja. Saya bilang, bapakku, uangmu tabunganmu saya sudah masukkan ONH, ongkos naik haji. Kira-kira bahagia enggak Bu saya naik haji? Enggak lah. Yang ada di bayangku itu waktu itu masuk SMA, naik motor, depannya ku turunin, belakangnya ku angkat, gandeng cewek, rem depan, kik. Nggak ada itu pikiranku naik haji waktu itu, masih SMP. Ternyata takdir Allah, qadarullah, daftar tunggu 6 tahun. 2012 baru berangkat haji sama mama. Pada saat itu memang saya sudah pengen sekali berangkat haji. Dan alhamdulillah kata bapak waktu itu, nggak usah kau ngambek gara-gara nggak beli motor. Nanti di depan Ka'bah kau minta, jangankan motor, mobil, rumah semua kau minta depan Ka'bah. Tapi waktu itu saya nggak percaya. Kenapa? Waktu itu 2006 orang naik haji itu belum ada viral-viral foto-foto depan Ka'bah itu. Jadi bayanganku orang yang naik haji itu nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah capek berdosa, tobat di sana mati.
Dulu, dulu. Dulu. Karena belum viral. Kalau sekarang banyak sosmed. Setiap lihat sosmed, ya Allah pengen banget ke sana, ya Allah pengen banget ke sana. Kalau dulu mas saya belum ada yang begitu-begitu. Orang itu. Makanya dulu kan orang naik haji susah bu. Makanya kalau di Makassar itu kami itu, ini ada sedikit tradisi yang tafaulan luar biasa ini. Kan orang Arab itu kalau ada bayi lahir di tahnik ya, pakai kurma ya, pakai kurma. Dulu di Makassar orang kan tiap tahun berangkat haji, satu kali saja satu tahun dapat kurma. Jadi kalau ada anak yang lahir sudah habis kurma, tidak ada kurma lagi. Berijtihadlah para ulama, bagaimana caranya ganti kurma ini? Diganti kurma itu dengan kelapa, air kelapa. Air kelapa ganti manis-manisnya kurma. Karena itu yang paling bagus sebagai pengganti kurma menurut ulama pada saat itu. Jadi anak diakikahi keluarlah gunting sama kelapa. Anak cucunya tidak ngaji, salah lihat. Dia pikir itu kelapa dikeluarin sama gunting, guntingnya ditaruh di kelapa. Bagaimana caranya anak mau ditahnik pakai air kelapa kalau sudah terkontaminasi dengan gunting? Ada juga orang habis dia gunting dia masukin rambutnya ke kelapa. Tuh pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Padahal itu tafaulan gantinya tahnik kurma karena dulu susah kurma. Satu kali satu tahun orang berangkat haji naik kapal laut susah dapat kurma. Jadi ulama ganti kurma dengan air kelapa. Bukan guntingnya dikasih masuk di kelapa, rambut setelah digunting dikasih masuk di kelapa. Tapi air kelapa itu dijilatin buat anak-anak, dikasih anak-anak bayi itu. Subhanallah. Setelah digunting, nah itu lain kali jangan masukin rambutnya ke kelapa ya. Jamaah. Tapi kan sekarang sudah gampang kurma ya. Sudah gampang kurma. Bawa ke alim ulama kita, barak kepada habaib kita, ditahnik, diemut dulu itu kurma, kalau sudah halus dikasihkan ke langit-langitnya si anak bayi. Apa itu? Itu namanya tafaulan, berdoa dengan reaksi, berdoa dengan keadaan. Tidak bilang ya Allah maniskan hidupnya anakku, tidak, tapi dia kasih manis-manis itu dalam keadaan bahwasanya mudah-mudahan manis juga kehidupannya. Gitu, tafaulan. Ada orang tafaulan dengan nama, nanti kita lihat kisahnya dalam kitab Al-Barzanji. Ini saya belum mulai ceramahnya ini. Jamaah. Oh jamaah. Jadi ketika manusia itu menjadikan daripada baginda Nabi SAW suri tauladan dengan acara maulid. Satu isinya apa kata Imam As-Suyuti? Satu isinya berkumpulnya manusia. Gini jawabnya nanti kalau ada orang bilang bid'ah ya. Satu isinya maulid itu adalah berkumpulnya manusia. Isinya acara maulid itu adalah baca Quran dan mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga isinya maulid itu pembacaan kisah Nabi. Pembacaan kisah Nabi. Inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Menyebut-nyebut orang soleh itu menurunkan rahmatnya Allah. Jangan Nabi yang kita cerita, orang soleh saja kita cerita itu sudah menurunkan rahmat Allah. Kita cerita gubernur, itu gubernur Kepri, Masya Allah sambutan ayatnya bagus, tajwidnya bagus, sholawatnya hafal, jamaahnya belum hafal, gubernurnya sendiri udah hafal. Kita semua lihat teks tadi di belakang, Pak Gubernur dia belakangi teksnya. Saya bilang, oh saya lagi ndak hafal ini lagu, gimana caranya ini. Mana kita kesorot kamera lagi. Yang kesorot kamera langsung. Untung ada teksnya Pak Gub di belakang tadi itu. Ya. Tuh, menyebut-nyebut Pak Gubernur, menyebut-nyebut orang soleh, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin sholat tahajud, itu menurunkan rahmat Allah. Nah, kalau orang acara muludan yang disebut adalah orang solehnya dari orang soleh. Orang paling soleh siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ja'far Al-Barzanji, Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa yang kita cerita acara maulid? Nabi. Apa kata Imam Ja'far Al-Barzanji? Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad. Wa ba'du, dan kami akan menyampaikan siapa? Huwa sayyiduna Muhammad. Dialah sayyidina Muhammad ibni Abdillah
anaknya Abdullah. Cerita tentang Nabi. Disebut siapa? Bapaknya Nabi Muhammad adalah Sayyid Abdullah. Karena banyak anak-anak kita, dia hafal Blackpink, dia tahu bapaknya Nabi. Pas ditanya, siapa saja anggota Blackpink? Lisa, Rose, Gina, Lisa, Rose. Siapa lagi? Jisoo. Siapa lagi? Hah? Rose, Jisoo, Lisa, Jenny. Siapa jawab itu? Jenny, Lisa, Rose, Jisoo. Ya. Pas ditanya anak-anak, siapa nama bapaknya Nabi? Siapa ya? Gak tahu. Pas ditanya anggota Blackpink, dia hafal semuanya. Tuh, subhanallah. Ada acara maulid saja belum tentu kita kenal Nabi, apalagi kalau tidak ada acara maulid. Isinya membicarakan tentang Nabi. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibni Abdillah. Nabi Muhammad bapaknya namanya Abdullah. Abdullah bapaknya namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak laki-laki, salah satu di antaranya atau ada yang mengatakan anak bungsu bernama Abdullah. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan Abdullah adalah anak bungsu, ada yang mengatakan Abdullah adalah kakaknya Hamzah. Jadi anak bungsu yaitu Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasulullah. Sayyid Abdullah bertemu dengan Siti Aminah, menikahi Siti Aminah di usia 18 tahun. Lalu setelah bersama 1 bulan dengan Aminah, datanglah pedagang dari negeri Syam. Sayyid Abdullah ikut juga ke negeri Syam untuk berdagang. Hanya 1 bulan bersama dengan istrinya berangkat berdagang ke negeri Syam. Bulan selanjutnya pulang ke kota Mekah. Namun parah sakitnya ketika sampai di Madinah, maka istirahatlah di kota Madinah dan akhirnya wafat di kota Madinah. Dan Rasulullah berada di dalam perut Aminah baru berusia 2 bulan. Tuh, 2 bulan di dalam kandungan, bapaknya meninggal dunia di kota Madinah. Sayyid Abdullah, subhanallah. Abdullah ibni Abdul Muttalib, bapaknya Abdullah bernama Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib itu bukan namanya, tapi Abdul Muttalib adalah gelarnya. Siapa nama aslinya? Wasmuhu. Siapa hafal? Wasmuhu. Siapa yang jawab foto kita selfie? Hadiahnya foto. Yang hafal? Ibni Abdul Muttalib wasmuhu. Berdiri, angkat tangan, saya tunjuk, maju ke sini. Sini, Bu. Yang mana ini? Sini. Ibni Abdul Muttalib wasmuhu Quraisy. Merdu sih, tapi salah. Tidak apa-apa, yang penting pede. Saya tahu ibu banyak uangnya, tapi nggak apa-apa, ambillah uangku. Itu ada kamera situ, nih terekam di YouTube nih. Tuh. Sama-sama. Salah Bu jawabannya. Siapa yang bisa jawab benar? Sini yang jauh. Fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammadun ibnu Abdillah ibni Abdil Muttalib wasmuhu. Tunggu dulu, saniyahnya doang ingat. Yang mana sih? Yang mana kacamata? Berdua deh, berdua nggak apa-apa. Berdua. Izin Pak Gub, kita happy aja sama jamaah. Belum disuruh, sini. Ini. Ya Allah, ini apa sih? Call a friend gitu. Ibni Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Kisoru Husaniyah. Wih, lengkap.
Ibni Abdil Muttalib wasmuhu. Ulangi. Saibatul hamdi humidat hisaluhu saniyah. Mantap, tepuk tangan dong. Oke, berarti Abdul Muttalib itu adalah gelarnya, tapi nama aslinya adalah? Padahal hafal loh bahasa Arabnya. Berarti Abdul Muttalib itu adalah gelarnya, tapi nama aslinya adalah? Saniyah. Siapa? Saha, siapa? Ulangi nih. Ibni Abdul Muttalib wasmuhu Abdul Muttalib dan namanya adalah Saibatul hamhumidat. Saibatul Hamdi. Saibatul Hamdi. Oke, Masya Allah. Satu. Dua. Pak Henry tolong hitung pengeluaranku ya. Nah itulah, tuh. Mana itu nih, nih. Ini aja nih Pak Henry nih. Nih. Bu, situ Bu. Wih, banyak uangnya, lebih banyak uangnya. Itu Bu, lihat itu Bu. Cepat Bu, udah habis waktuku nih. Oke, terima kasih Bu, hebat loh ibu-ibu nih, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Saya baliklah ke atas tekor nanti. Jamaah. Pak Henry, oke? Siap. Syaibatul Hamdi, ternyata Abdul Muttalib itu adalah panggilannya. Kenapa? Karena waktu kecil Syaibah ini tinggal di Madinah, diambil sama Muttalib ke Mekah. Muttalib keliling Ka'bah sambil menggandeng Syaibah. Dilihat sama orang Mekah, ih Muttalib punya budak baru ya. Bahasa Arabnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib. Tapi nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Apa artinya Syaibah? Orang yang beruban. Orang yang beruban. Hamdi, terpuji. Syaibatul Hamdi, orang yang beruban dan terpuji. Maksudnya apa? Tafaulan dengan namanya. Pengen orang tuanya dia panjang umur sampai beruban tapi terpuji. Maksudnya makin tua makin terpuji. Karena banyak juga orang tua-tua keladi. Makin tua semakin tua semakin tidak mau ke masjid. Padahal pengennya makin beruban makin terpuji. Jamaah. Jadi kalau kasih nama itu cari dulu artinya baru cari kerennya ya. Ansar Ahmad, Masya Allah, penolong terpuji. Ya, ada juga orang menolong dalam keburukan. Ini saling tolong menolong dalam kebaikan. Kasih nama, cari artinya dulu Bu. Banyak itu Pak Gub, mohon izin nih. Banyak orang DM di Instagram. Ustadz, saya kasih namaku, nama anakku ini. Wah, apa artinya ya Ustadz? Lah, kau yang kasih nama, ngapa saya yang pusing cari artinya? Dia kasih keren namanya, enggak tahu artinya apa. Jadi kasih dulu artinya dulu, baru cari kerennya. Kalau kasih nama tuh, artinya dulu, baru kerennya. Kak saya namanya anakku Baraka Syamil Athaillah. Baraka bahasa Bugis, berkah. Baraka mamanya kan istriku orang Padang, mamanya orang Batam, istriku orang Batam. Ya, tapi ibunya orang Padang. Baraka artinya berakal. Kalau bahasa mereka, bahasa aku Baraka berkah. Tengah-tengahnya saya kasih nama Syamil. Syamil artinya komprehensif, sempurna, komplit. Tapi Syamil juga keren. Kenapa? Gabungan Syam dan Salsabilah. Tuh. Kalau mau gabung-gabung nama suami istri gitu, cari artinya dulu. Jangan asal gabung-gabung aja, ndak ada artinya. Cari artinya. Athaillah, pemberiannya Allah. Pemberiannya Allah di waktu duha hari Jumat. Gitu. Jadi komplit keberkahan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih nama, tafaul dengan nama. Karena nama adalah doa. Jamaah. Nama terbaik apa? Satu, Muhammad, atau seakar katanya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Itu kasih nama anak itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua,
Abdullah, paling bagus nama Abdurrahman, nama-nama para nabi, nama-nama Allah ya, tapi dikasih Abdu sebelumnya. Nah, itu kasih nama yang baik. Apa kata Imam As-Suyuti tadi? Maulid, jamaah. Oh, jamaah. Baiklah, karena sudah jam 9, maka dari itu saya mulai ceramahnya. Itu belum mulai, itu baru perkenalan. Pokoknya kita happy-happy malam ini ya Bu ya. Inda dzikris sholihina tanzilur rahmah. Kita nyebut-nyebut orang soleh itu menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang soleh yang kita sebutkan? Orang solehnya yang paling soleh. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia. Yang kedua apa? Baca Quran, mendengarkan Quran. Yang ketiga, baca sirah, mendengarkan sirah. Mengenali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaibatul hamdi humidat khisaluhu saniyah ibni Hashim wasmuhu Amr. Nah, bapaknya Abdul Muttalib ataupun Syaibah bernama Hashim. Hashim itu gelarnya. Nama aslinya Amr. Kenapa disebut nama Hashim? Hashim artinya orang yang suka berbagi, dermawan. Jadi kalau ada orang namanya Hashim tapi pelit, kikir, medit, seke, gili galang, kata orang Sunda cap jahe merege hese, bakhil, kikir, salah itu. Hashim artinya dermawan, orang yang suka bagi-bagi. Nama aslinya Amr, suka bagi-bagi, dikasih gelar Hashim. Subhanallah, itu Nabi itu Bu paling sempurna kedermawanannya. Nabi itu paling sempurna kedermawan. Jangan Nabi deh, cicitnya aja. Siapa cicitnya Nabi? Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin kedermawanannya luar biasa. Anaknya bernama Imam Bagir. Imam Bagir nih waktu masih kecil pergi belajar ngaji sama gurunya. Waktu pulang dari TPA, bahasa kita TPA ataupun dari apa bahasanya kalau di sini? Ya TPA lah ya. Taman Pendidikan Al-Qur'an, TPQ. Waktu datang belajar dari gurunya, ditanya sama abahnya Imam Bagir nih. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin, wahai Bagir, sudah pulang dari ngaji nak? Sudah wahai abah. Apa kau pelajari tadi nak? Saya sudah bisa baca Al-Fatihah wahai abah. Coba baca Al-Fatihah nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Sampai selesai dia baca Al-Fatihah, langsung Imam Ali Zainal Abidin berkata, wahai pembantuku, coba cek di kandang kita itu, ternak kita. Ada berapa ekor onta yang kita miliki? Kata daripada pembantunya Sayyid Ali Zainal Abidin, kita punya sekitar 12.000 ekor onta. Orang kaya Bu, cucunya Nabi orang kaya raya. Sayyid Ali Zainal Abidin banyak hartanya. Kata pembantunya, wahai Habib, wahai Sayyid, kita punya 12.000 ekor onta di belakang. Kita punya harta ada berapa? Ada 4.000 dirham. Kalau 12.000 ekor onta, anggaplah harganya 1 juta 1 ekor. Itu paling murah sudah. Berapa itu? 120 miliar ya? 12 miliar ya? Kalau 10 juta 1 ekor 120 miliar. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Saya berbahagia anakku bisa baca Al-Fatihah. 12.000 ekor onta itu tambah 4.000 dirham, bawakan kepada guru ngajinya. Bawa kepada guru ngajinya. Berangkat Sayyid Ali Zainal Abidin beserta dengan pembantunya dan anaknya datang kepada guru ngajinya dengan mengatakan, wahai Syekh, terima kasih banyak kau sudah ajari anakku Al-Fatihah. Ini ada 12.000 ekor onta dan juga 4.000 dirham karena engkau telah ngajarin anakku baca suratul Fatihah. Bayangkan kalau dibikin hafal Quran anaknya, baru Al-Fatihah dia kasih 12.000 ekor onta. Kata gurunya marah, merah mukanya. Saya mengajar Quran, saya hendak minta-minta, saya hendak jual beli ayat Allah. Ambil kembali ini. Apa ini kau kasih saya 12.000 ekor onta? Saya tidak begitu. Saya ikhlas mengajari anakmu. Apa kata Sayyid Ali Zainal Abidin? Seandainya di rumahku ada 100.000 ekor onta, 100.000 ekor onta ku bawakan padamu. Tapi saya cuma punya 12.000. Ini terlalu sedikit untuk membayarkan kau ajarkan anakku suratul Fatihah. Kenapa? Karena kakeknya dulu begitu. Siapa? Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warḍah. Kata Sayyidina Ali, kalau ada orang ngajarin saya 1 bab ilmu, maka terserah dia. Saya mau jadi budaknya, saya mau dijual, saya mau apa. Dia adalah tuanku. Orang yang ngajarin aku adalah tuanku. Begitu dermawannya
keturunan Nabi SAW kepada ulama, kepada ilmu. Jamaah, ada orang kalau pengajian, kalau untuk TPQ, kalau untuk tari balet, les piano, cari yang mahal-mahal. Kalau pondok tahfiz cari yang gratis. Ada pondok tahfiz gratis, Ustadz. Gratis nggak Ustadz pondoknya? Jangan suka yang gratis-gratis kalau untuk Al-Quran. Bayar mahal. Ya Bu ya? Burung saja yang bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mahal harganya. Lah ini anak-anak hafal Quran, masa dihargai murah? Ya, oke? Imam Sayyid Ali Zainal Abidin bayar 12.000 ekor onta untuk guru ngaji yang ngajarin Al-Fatihah untuk anaknya. Jamaah, kedermawanan. Bagaimana dengan baginda Nabi SAW dermawannya? Suatu ketika malam Nabi keluar rumah, pucat wajahnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau tidak bisa tidur ya Rasulullah. Apakah engkau sudah makan? Apakah engkau kelaparan? Kenapa engkau terlihat tidak bisa tidur dan pucat? Apakah engkau belum makan? Apa kata Nabi? Saya tidak bisa tidur bukan karena belum makan. Kenapa? Karena di dalam rumah masih ada harta. Saya belum sedekahkan semua. Nabi tidak bisa tidur kalau masih ada uang di rumahnya. Kalau saya tidak bisa tidur kalau tidak ada uangku. Saya tidak bilang kita, saya pribadi. Apalagi kalau ada pinjol, pinjaman online itu bahaya. Judi online juga bahaya tuh. Waduh, judi online. Siapa itu? Jangan sampai ada itu yang seperti itu. Mau 1 rupiah tetap judi namanya. Ya, haram hukumnya. Oke? Jamaah. Kedermawanan baginda Nabi SAW. Kata Imam As-Suyuti yang keempat, apa isinya? Apa isinya orang bermaulid? 1, kumpul-kumpul dalam kebaikan. 2, baca Quran, dengarkan Quran. 3, baca sirah, dengarkan sirah. 4, isinya apa? Orang acara maulid. Pasti ada makan-makannya. Pasti ada makannya. Maka apa kalau makan-makan? Itu diperintahkan Allah. Apa perintahnya? Untuk bersedekah. Makan-makan itu adalah sedekah. Berarti semua isinya maulid itu perintah Allah. Cuma judulnya aja tidak ada di zaman Nabi. Apa judulnya? Muludan. Acara maulid. Tidak ada di zaman Nabi judulnya. Tapi isinya tadi yang 4 ada. Judulnya di masa sahabat ada, maulid tidak ada, tapi isinya 4 tadi ada. Kita ini orang muslim menghukumi dengan judul atau menghukumi dengan isi? Isi atau judul? Kalau mau gampang saya kasih contoh, yang mana yang halal Bu? Minyak onta cap babi atau minyak babi cap onta? Yang mana yang halal? Nih, berarti kita menghukumi isinya bukan capnya ya. Bukan judulnya yang kita hukumi. Contoh nih, saya kuliah di Jakarta. Kami waktu kuliah kalau lagi tidak ada uang kita cari yang murah-murah makanannya. Makanlah kita di samping kosan itu. Nama makanannya nasi kucing. Halal haram? Kenapa? Judulnya doang kucing. Isinya bukan daging kucing, isinya nasi sedikit porsi kucing. Tuh, jadi kita menghukumi bukan judulnya, tapi isinya. Nih, dekat rumah saya di Jakarta ada penjual anjing panas. Apa anjing panas? Hot dog. Halal apa haram? Tergantung sosisnya. Kalau sosisnya daging sapi, dibikinnya dengan bahan-bahan yang halal, berarti kita menghukumi bukan namanya hotdognya, tapi menghukumi isinya. Maulid namanya memang tidak ada di masa Nabi, tapi kita menghukumi bukan namanya, tapi isinya. Apa isinya? Berkumpulnya manusia dalam kebaikan, mendengarkan dan membaca Al-Quran, mendengarkan dan membaca sirah, kemudian bersedekah di dalamnya. Itu semua perintah Al-Quran. Jamaah, kalau bicara Al-Quran saya pengen sedikit tadi bahas apa yang dibacakan daripada ayat yang dibacakan Pak Gubernur kita, Masya Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini rahmat Allah. Kan kita berusaha turunkan rahmat Allah ini.
Dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut. Lemah lembutnya Nabi itu. Bagaimana lemah lembutnya Nabi? Ada seseorang buronan bernama Sumamah. Sumamah ini udah lama jadi buron. Tapi kebetulan waktu itu belum ada Instagram. Belum ada TikTok, belum ada foto. Jadi sahabat tidak tahu mukanya Sumamah. Sumamah lewat di kota Madinah. Akhirnya Nabi bilang, kau tahu siapa yang lewat itu? Siapa itu ya Rasulullah? Itulah Sumamah. Dikejarlah sama sahabat, ditangkap Sumamah. Ditangkap sama Nabi, ditangkap sama sahabat, diikat Sumamah di tiangnya Masjid Nabawi pada saat itu. Diikat Sumamah, ditangkap di situ. Setiap hari Sumamah, hari pertama ditahan, Nabi SAW nanya, Sumamah, maukah aku lepaskan engkau? Apa jawaban Sumamah? Wahai Muhammad, terserah engkau. Kau mau lepaskan aku tanpa syarat. Tapi kalau kau mau bunuh aku, bunuh aja aku. Kan aku pantas memang dibunuh. Gitu jawabnya. Ditawarin dibebaskan, dia bilang, Muhammad, saya ini sudah banyak membunuh keluarga dan sahabatmu. Kalau kau mau bunuh aku sekarang. Kalau kau mau bebaskan aku tanpa syarat. Gitu jawabannya. Sahabat semua geram sama Sumamah ini. Kata Nabi, kalau waktu makan kasih makan Sumamah. Kalau waktu sarapan kasih juga sarapan. Kalau waktu makan malam kasih dia makan malam. Baiknya Nabi kepada tahanannya ini. Hari esoknya begitu lagi. Lewat lagi Nabi dekat Sumamah. Wahai Sumamah, maukah engkau aku lepaskan? Kata Sumamah, wahai Muhammad, jawabanku tidak berubah. Kalau kau mau bunuh aku, bunuhlah aku pantas dibunuh. Tapi kalau kau mau bebaskan aku tanpa syarat. Sahabat makin geram, kurang ngajar nih Sumamah nih, begitu jawabnya. Keesokan harinya, hari ketiga, Nabi lewat lagi. Wahai Sumamah, kesempatan terakhir udah 3 hari nih. Maukah aku lepaskan engkau? Kata Sumamah, Muhammad, lepaskan aku tanpa syarat. Atau hukum aku silahkan, terserah kamu. Kata Nabi SAW, wahai sahabat, jangan kau apa-apain Sumamah, lepaskan Sumamah. Keluar Sumamah dengan bangganya lepas dari ikatan. Lalu Sumamah mencari sumur. Beliau mandi, dia Sumamah mandi. Setelah mandi balik lagi ke masjid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata sahabat, kenapa enggak dari kemarin? Kenapa kau harus nunggu 3 hari? 3 hari itu kata Sumamah, saya penelitian dulu. 3 hari saya penelitian. Saya mau lihat bagaimana akhlaknya seorang Islam. Ternyata kesempurnaan akhlak memang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, gara-gara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ayat ini berkenaan tentang perang Uhud. Nabi sudah rancang strategi. Wahai engkau sniper, ahli panah, sniper, berdirilah engkau berbaris di atas bukit sana. Engkau nanti kalau berangkat ke Madinah nanti jalan-jalan ke sana Bu ya. Insyaallah ada rezekinya berangkat semua ke Madinah insyaallah. Gratis, Allah yang bayarin, oke? Tapi jangan amin-amin tidak ada usaha, amin, tapi check out terus Shopee mulu, mana mau nabung? Wahai sniper, berkumpul engkau ke bukit itu, kata Nabi. Apapun yang terjadi dengan sahabatmu yang ada di bawah sana, di lembah sana, lembah Uhud, jangan bergerak. Sekalipun sahabatmu dimakan jenazahnya, syuhadanya oleh burung. Kata sniper, oke ya Rasulullah. Ternyata pada saat itu sahabat menang. Ini para sniper bilang, kalau kita tidak turun ini, tidak dapat kita pembagian ini. Akhirnya sebagian melanggar, turunlah mereka. Gara-gara turunnya, Khalid bin Walid lakukan counter attack, serangan balik. Akhirnya kalahlah daripada pasukan muslim pada saat itu, termasuk diantara pamannya Nabi syahid pada saat itu. Ini para sniper setelah orang kejadian pasti, setelah eksekusi pasti ada evaluasi. Biasanya begitu, evaluasi acara kemarin. Acara itu kan kelihatan cacatnya kalau sudah selesai. Wah kurang ini. Nah ini sahabat nih setelah peperangan baru dicari kesalahan siapa nih yang bikin perang kalah nih. Datanglah menghadap ini orang-orang yang harusnya tidak turun dari bukit, tapi mereka turun dari bukit. Menghadap Nabi. Aduh gimana nih mau ketemu Rasul. Turun ayat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum.
Dengan rahmat Allah engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohon ampunkan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, ajak mereka kembali musyawarah. Maksudnya apa? Ini kan orang sudah melanggar di peperangan, nggak mungkin diajak lagi. Tapi kata Allah, ajak mereka lagi. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Itu akhlak kelembutannya Nabi SAW karena dapat rahmatnya Allah. Jamaah. Baiklah, kayaknya sudah malam. Pak Gubernur juga mau berangkat besok ke Jakarta, maka dari itu saya mulai ceramahnya. Ini episode 2. 1, isi ceramah kita. Tadi sudah pengertian maulid. Lalu apa yang kita mau ambil malam ini? Saya ingin mengingatkan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mencintai Rasulullah itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Yang kedua, mencintai Rasulullah itu gampang. Manusia yang paling mudah untuk kita cintai adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu masih melek gak sih? Masih. Ibu ada yang ngefans sama saya gak? Saya gak mau contoh orang lain Pak Gubernur, saya aja. Ibu ngefans sama saya, anggaplah ibu ngefans sama saya. Itu kalau ngefans berarti cinta. Ibu cinta sama saya. Kenapa? Lihat saya ngaji, lihat saya ceramah. Waduh, Masya Allah enak banget kalau punya mantu kayak Ustadz Syam. Tenang aja Bu, saya masih ada slot 3. Waduh, mertua aku nonton lagi. TV Kepri nih ya. Pasti nonton mertua aku ini. Enak banget gitu. Cinta Bu ya, ngefans ya. Kenapa Bu? Karena melihat kelebihan saya. Coba lama kenal dengan saya. Tiba-tiba ibu udah kenal sama saya. Awalnya ngefans, lama-lama udah kenal. Wih, ternyata dia ceramah doang bagus, aslinya mah pelit. Gitu. Itu Ustadz Sam kalau ceramah, kalau ngaji bagus, tapi sayang pelit gitu. Orang biasa kalau kita cintai lama-lama ketemu kekurangannya. Lama-lama ketemu kekurangan. Kenapa? Manusia biasa. Mencintai manusia biasa, dia itu Pak Haji tuh, Masya Allah tiap 5 waktu ke masjid, belum azan udah standby di masjid. Tapi kalau dimintai sumbangan, pelitnya minta ampun. Tuh, pasti kalau manusia biasa ketemu sayangnya, tapi sayang pelit, tapi sayang ini. Itu Pak Haji kalau masalah sumbangan, Masya Allah ini, tapi sayang gak mau sholat ya. Tuh, pasti ada tapi sayangnya. Tapi sayangnya pasti ketemu. Tapi ada satu manusia, ibu cari kekurangannya, ibu malah ketemu kesempurnaannya. Siapa itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya paling gampang mencintai Nabi itu. Kenapa? Tidak ada kekurangannya, kesempurnaan semua yang dimilikinya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah seorang Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit sahabat Nabi selama 60 tahun. Tapi jahiliyah 60 tahun juga. Umurnya panjang 120 tahun. Hasan bin Thabit. Jamaah. Siapa namanya? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit waktu masih jahiliyah pekerjaannya suka bikin syair-syair. Kehebatannya. Kalau Hasan memuji orang, orang itu akan meninggi. Peres. Orang itu akan meninggi. Keluar semua isi dompetnya. Kenapa? Syairnya ketika memuji membuat orang terbang. Tapi kalau Hasan merosting orang, tahu roasting Bu? Roasting tuh menjelek-jelekkan di hadapannya, mengkritik di hadapannya. Ya, kalau dia mengejek orang, orang itu akan jatuh mental, tidak mau keluar rumah lagi. Nah, orang kafir nih tahu kekuatannya Hasan. Datanglah orang kafir kepada Hasan. San, ada job nih. Apaan kata Hasan? Weh, tabe. Waduh, salah nih. Bukan yang ini, bukan yang ini. Hasan yang lain, Hasan masa lalu.
Mohon maaf ini karena kisah nyata. Hasan bin Thabit, makanya ada binnya. Hasan bin, kalau ini Hasan bin. Kalau Pak Wali Kota Hasan bin Budiono. Ini yang kita cari Hasan bin Thabit, bukan Hasan bin Budiono. Beda, ini Pak Wali Kota. Hasan bin Thabit dipanggil sama orang kafir pada saat itu. Hasan, saya ada job nih, ada proyek nih. Kata Hasan bin Thabit, proyek apaan? Engkau ini punya keahlian merosting. Terus apa? Nih, kamu tahu nggak? Ada penyebar agama baru di kampung kita, di kota kita di Mekah ini. Namanya Muhammad. Kata Hasan, oh ya? Kenapa memang Muhammad? Muhammad itu udah mulai nyebarin agama baru yang berbeda dengan agama nenek moyang kita. Kata Hasan bin Thabit, tugas saya apa? Bayarannya apa? Nih, kau mau jabatan? Ku kasih jabatan. Kau mau harta? Ku kasih harta. Nih onta, nih emas, ambil semua Hasan. Untuk apa? Nanti kalau Muhammad lewat, kau roasting Muhammad supaya Muhammad tidak mau keluar rumah lagi dan tidak mau berdakwah lagi. Kata Hasan bin Thabit, oke, saya akan melihat Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki, akan ku cari kekurangannya biar aku bisa menjelekkan Muhammad. Tapi dengan satu syarat, saya hanya bisa menjelekkan Muhammad kalau saya sudah ketemu dengan Muhammad. Tuh, orang jahiliyah, tidak mau jelekin orang kalau belum ketemu. Sekarang orang kenal enggak, komentar jelek, iya. Kenal kak, memang itu paslon nomor 1 begini. Paslon nomor 2 begini. Padahal nggak kenal. Belum kenal udah jelek-jelekin orang. Subhanallah. Itu orang jahiliyah saja nggak mau jelekin kalau nggak kenal. Belum ketemu orangnya. Kata Hasan, saya hanya bisa menjelekkan Muhammad kalau saya sudah ketemu dengan Muhammad. Ditunggulah sama Hasan bin Thabit. Mana Muhammad nih nggak lewat-lewat nih. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tiba. Berjalan dengan cahaya dan kewibawaannya. Hasan bin Thabit siap-siap. Apa nih kejelekannya Muhammad nih? Dia perhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba lidahnya pun bergetar dan mulutnya pun mengucapkan syair. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Hasan bin Thabit bersiap-siap menjelekkan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lewat, tidak tertahankan lisannya mengucapkan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu tidak pernah terlintas di pandanganku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih tampan darimu, saya yakin tidak pernah ada wanita yang melahirkan orang yang lebih indah darimu. Khuliqata mubarra'an min kulli aibin. Ku coba mencari-cari aib dan kekuranganmu, tapi engkau diciptakan seakan-akan tidak punya aib dan kekurangan sama sekali. Ka'annaka qad khuliqata kama tasha'u. Seakan-akan engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu sendiri. Qamarun qamarun sidnan nabi qamarun وجميل سيدنا النبي وجميل.
Hasan bin Thabit akhirnya memuji Nabi dari sebab dia mencari kejelekan Nabi. Datang orang kafir Quraisy, Hasan, munafik kau Hasan, ingkar janji, engkau melewati daripada job deskmu Hasan, engkau mengingkari job deskmu Hasan, kau disuruh menjelekkan kau malah memujinya. Kata Hasan bin Thabit, bagaimana saya memuji orang sesempurna itu? Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya cari kekurangannya, semua yang kulihat adalah sempurna, tidak kutemukan satupun kekurangan daripada Muhammad, saya tidak bisa mengejeknya. Kata orang kafir, kalau begitu balikin semua. Balikin semua, kau udah dikasih semuanya kemarin, onta dikasih, harta dikasih. Kata Hasan bin Thabit, semenjak aku melihat Muhammad, aku tidak butuh lagi dengan harta kalian. Kenapa? Karena hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya benar-benar bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Hasan bin Thabit belum ceramah Nabi udah masuk Islam. Nabi belum ngasih apa-apa kepada Hasan bin Thabit, hanya melihat fisiknya daripada Nabi SAW. Hasan bin Thabit udah jatuh cinta dan memujinya karena tidak punya kekurangan sama sekali. Mencintai baginda Nabi SAW. Jamaah, berarti gampang mencintai Nabi. Kalau udah cinta apa? Yang kedua kepo. Yang ketiga, kadar cinta seseorang dilihat daripada bagaimana kadar mutabaahnya. Kalau cinta tuh pasti ngikutin. Ibu senang dengan siapa? Artis, contoh. Senang dengan Ashanti, pasti ibu lihat tasnya apa ya? Ininya apa ya? Ininya apa yang dia pakai ya? Pasti pengen ngikutin tuh. Kenapa? Ngefans. Ngefans sama ini, pengen ngikutin. Berarti kalau ngefans sama Nabi, sudah cinta sama Nabi, pengen ngikutin baginda Nabi SAW. Gak usah banyak-banyak, satu hadis saja. Satu hadis, ngikutin Nabi. Apa? Lam yakun Rasulullah SAW fahisha wala mutafahisha. Ini sifatnya Nabi. Nabi tidak pernah berkata jelek ataupun terpaksa berkata jelek. Ibu, apa? Nabi tidak pernah berkata jelek atau terpaksa berkata jelek. Maksudnya apa? Alhamdulillah kalau berkata jelek kita mah kuat nahan. Yang terpaksa itu loh kadang-kadang gak kuat, Pak Gub. Kadang-kala kita di jalanan ada bapak-bapak sen kanan belok kiri. Hah? Kita lagi nyetir nih, tiba-tiba ada bapak-bapak dia sen kanan belok kiri. Kenapa? Oh ibu-ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah mengaku Pak. Kenapa ibu-ibu kalau naik motor kalau mau belok turun kakinya, apa hubungannya Bu? Kita tuh kalau bapak-bapak bawa motor enggak ada yang turun kaki kalau mau belok. Kenapa ibu-ibu kalau mau belok tuh harus turun kakinya? Kenapa? Kan yang belok tangan bukan kaki. Kenapa kaki harus turun? Yang mana itu terpaksa berkata jelek? Kadang kita nyetir misalnya nih. Misalnya nyetir. Tiba-tiba ada orang sen kanan belok kiri. Nyenggol. Kecelakaan. Dia yang salah, dia yang ketok-ketok kaca. Pak, kalau nyetir pakai mata. Dia yang salah, dia yang marah-marah. Nih, dalam keadaan terpaksa ini. Terpaksa kita berkata jelek. Nah, Nabi itu mau dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan terpaksa, Nabi tidak pernah berkata jelek. Ada itu ibu-ibu, 10 tahun ya gue tahan sama lu. 10 tahun saya bertahan sama engkau. Tapi hari ini sudah habislah kesabaranku. Wah. Itu terpaksa. Nabi itu tidak pernah. Nabi baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan terpaksa, Nabi tidak pernah berkata jelek. Nabi lagi tawaf, ada orang munafik di belakangnya bawa pisau beracun, mau tusuk Nabi. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah orang di belakangmu itu mau nusuk engkau. Nabi SAW, oh betul begitu? Ditanya, kamu mau ngapain? Kata orang itu, enggak saya lagi tawaf. Itu kamu niat mau apa? Kata orang itu, enggak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Padahal dia pegang pisau mau nusuk Nabi SAW. Langsung kata Nabi, oh kamu lagi tawaf, kamu lagi berzikir. Kalau begitu izinkan saya mendoakanmu. Dipegang sama Nabi, ya Allah jadikan orang ini banyak hartanya, banyak anaknya, berkahi hidupnya. Disentuh dengan sentuhan cinta sama Nabi. Nabi mau ditusuk pakai pisau, tapi balasnya pakai sentuhan cinta. Jatuh pisaunya itu orang dengan mengatakan, wallahi demi Allah tidak ada orang yang lebih kubenci daripada engkau Muhammad. Tapi hari ini wallahi demi Allah tidak ada orang yang lebih kucintai daripada dirimu ya Rasulullah.
lihat. Kenapa? Karena keburukan dibalas dengan kebaikan. Nabi tidak pernah, apa itu kau di belakangmu? Kau bawa pisau ya? Saya dikasih tahu Jibril nih barusan, jangan bohong kau. Tidak ada Nabi kayak gitu. Jamaah, saya mau kasih oleh-oleh untuk BKMT yang hadir, kasih doa dari Nabi. Kasih doa dari Nabi SAW, singkat, padat, jelas. Tidak dicatat pun, ibu-ibu pasti hafal. Apa doanya? Ketika itu Nabi SAW sedang beristirahat di bawah pohon sambil digantung pedangnya. Ada orang yang sudah lama mengejar Nabi, mau membunuh Nabi. Diambil pedang tersebut, lalu pedang itu ditempelkan ke lehernya Nabi. Lalu orang ini berkata, siapa yang mau tolong kau Muhammad? Dalam keadaan terdesak, apa doanya Nabi? Satu kata aja doanya Nabi. Allah. Satu kata, tidak panjang-panjang doanya. Allah. Dengan kalimat Allah, jatuh pedang tersebut, diambil sama Rasulullah SAW, langsung counter attack, serangan balik. Siapa yang mau tolong kau sekarang? Nah, orang itu mengatakan, oh Muhammad, kau itu orang baik, kau itu orang lembut. Dilepaskan sama baginda Nabi SAW. Apa doanya tadi Bu pada saat terdesak? Satu kata doanya, Allah. Tapi lisan dan hatinya bersambung. Banyak orang panjang doanya tapi hatinya tidak bersambung. Baca Yasin sambil kocok arisan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzila. Gimana caranya? Yasin panjang doanya tapi tidak ada yang serius. Sambungkan lisan dengan hati. Nabi tidak panjang. Allah. Tapi lisan dan hatinya bersambung menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau solawatan beda. Solawat mau serius tidak serius diterima. Makanya Imam Sulaiman mengatakan kalau kau punya hajat perbanyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya salawatku kalau ku kasih tidur anakku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru kuartikan, ya Allah, send your peace and blessings to our prophet and his family and companions and who follow him. Itu. Kayak begitu karena anak-anak sekarang lebih jago bahasa Inggris Bu. Dia apa? Abi, baby shark. Dia jago bahasa Inggris, artinya juga sholawatnya dikasih jadi bahasa Inggris. Artinya, ya Allah, send your peace and blessings, sholawat dan salam to our prophet, untuk Rasul kami, and his family, dan keluarganya, and companions, dan sahabatnya, and who follow him, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikutinya. Itu sholawat kepada Nabi SAW. Kata Imam Abu Sulaiman, perbanyak sholawat. Sebanyak-banyaknya. Berapa banyak Bu? 100 lah. 100. Banyak-banyak solawat. Setelah solawat apa? Minta hajat. Setelah kau minta hajatmu, yang besar-besar ya Bu ya hajatnya. Husnul khotimah, amal soleh. Minta yang besar-besar. Setelah itu apa? Tutup dengan banyak lagi solawat. Kenapa kata Imam Abu Sulaiman? Karena solawat pasti diterima sama Allah. Mau khusyuk, tidak khusyuk, solawat itu diterima sama Allah. Dan kalau semua solawatmu yang di awal dan yang di akhir sudah diterima sama Allah, maka tidak mungkin Allah tidak menerima doamu yang ada di tengah-tengah itu. Jadi perbanyak solawat mengawali doa, menutup doa dengan banyak-banyak solawat. Cuma mesti tahu yang mana yang solawat, yang mana yang bukan. Sallallahu ala Muhammad. Itu banyak di YouTube solawat itu. Tadi solawat bushra, solawat. Banyak tibbil qulub, solawat itu. Tidak semua lagu Arab itu solawat ya. Ada lagu Arab biasa, ada lagu Arab Islami. Lagu Arab Islami yang mana? Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman. Itu Islami lagunya. Ilahi las tulil firdausi ahla. Syairnya Islami. Ada juga syair Arab biasa, tidak Islami. Tapi boleh dinyanyikan orang Islam. Apa? Ummi
ثم أم الحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم همي. Ustadz, bukannya lagu Islami itu, bukan lagu Islami itu, lagu universal. Kenapa? Emang orang Islam doang yang punya ummi? Orang non muslim juga punya ummi, ada juga mamanya. Jadi umum lagu Arabnya. Ada juga lagu Arab jangan kita nyanyikan. Banyak orang tidak ngerti, upload di TikTok lagu belakangnya pengajian, tapi lagunya yang dia pakai bukan lagu-lagu pengajian. Enta مش كفاية عليك يجرح لي حناننا. Tahu lagu itu? Pernah dengar? Tuh dia pasang latarnya pengajian, latarnya Ka'bah, tapi lagunya salah lagunya Nancy Ajram dia pasang. Lagu apa itu entae? Apa maksudnya itu entae? Nah itu lagu perempuan yang diambil suaminya sama pelakor. Hati-hati pilih lagu, ndak sembarangan lagu Arab dipakai. Ya tab wadalla, wah jangan pakai lagu itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi mending lah. Kalau ndak ngerti pakai lagu Indonesia yang bagus artinya. Yang bagus artinya. Bila waktu telah berteman sejati, amal bila waktu. Lagu azab, sinetron azab, jenazah masuk molen. Nggak ada itu begitu ya, nggak ada. Jenazah tertimpa gas LPG, nggak ada. Kenapa? Karena yang malu bukan jenazahnya, keluarganya. Dan Allah tidak mau mempermalukan hambanya. Tidak mau Allah. Allah sayang sama kita. Allah nungguin tobatnya kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah nungguin tobat kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmat. Allah tidak mau permalukan kita. Allah sayang betul sama kita. Allah nungguin tobat kita. Kata Allah, waktu kau berdosa tidak kubuka aibmu, apalagi ketika engkau sudah bertobat. Itu kata Allah kepada umatnya Nabi Musa yang gara-gara dia kemarau panjang terjadi. Dia sembunyi, ya Allah tutupi aibku. Dia diterima tobatnya sama Allah. Kata Allah, waktu orang itu berdosa saja ku tutup aibnya, apalagi ketika sudah bertobat. Jamaah. Nah, ada juga lagu Indonesia nada-nada Arab. Nada-nadanya doang Arab. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Nada-nada Arab itu. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Menah senangi. Yang putih berambut pirang. Jangan nonton mertuaku ini. Jamaah. Insyaallah berkahnya salawat kita semua berkumpul nanti bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sangat mudah, mencintai itu dengan cara mengikuti sunnahnya Nabi, lalu mencintai Nabi mengikuti akhlaknya dengan cara belajar Al-Quran. Bagaimana mungkin disebut cinta Nabi kalau dia tidak mau belajar Al-Quran? Mudah-mudahan kita dapat doanya juga dari Pak Gubernur tadi, ta'allumil Quran, untuk belajar daripada Al-Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Ya Allah, seandainya ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau ampuni seluruh dosanya. Wala maridan illa syafaitah. Seandainya ada yang datang ke sini membawa sakitnya, jangan Engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum Engkau sembuhkan sakitnya. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها Ya Allah, di antara kami ada yang datang ke sini belum punya keturunan, maka berikan keturunan yang saleh dan salihah padanya. Di antara kami ada yang datang ke sini tidak punya daripada pekerjaan, maka berikan pekerjaan yang halal baginya dan berikan rezeki yang banyak, mudah halal lagi berberkah. Ya Allah, kami datang ke sini, kami punya anak-anak, jadikan anak-anak kami membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran sesuai dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antara kami ada yang orang tuanya sedang sakit, maka sembuhkan sakitnya ya Allah, panjangkan umurnya. Jikalau orang tua kami sudah meninggal dunia, maka terangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kubur ya Allah, dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah provinsi Kepulauan Riau ini orang-orangnya ahlul Quran, berakhlak Al-Quran, sehingga senantiasa menurunkan rahmat-Mu ya Allah di bumi Kepulauan Riau ini ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami ada pemimpin kami ya Allah, sehatkan Pak Gubernur ya Allah, panjangkan umurnya dalam amal saleh, begitu pula dengan keluarga besarnya, dan matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam hari ini di sini, maka kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bighairi hisab, bertemu dengan kekasih-Mu, kekasih kami Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan syair sembari membayangkan baginda Nabi ada di sisi kita. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taybatin qabla al-maghib طالبا قرب الحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.